memang kantong-kantong kemiskinan itu banyaknya daerah pesisir. Itu banyaknya daerah pesisir atau di daerah sungai ini kantong-kantong. Nah, tentu sejalan harapan kita menciptakan wahid yang bermartabat dan berkeadilan, artinya bahwa kantong kemiskinan yang ada di daerah pesisir ini juga terangkat tanpa mengabaikan juga kantong-kantong yang ada di daerah seperti Bagas Lembah itu cukup sejahtera, Sepangganan cukup sejahtera penghasilan mereka dibandingkan di daerah pesisir. Yang ingin saya tanyakan adalah apa kebijakan yang Pak Joni Kades lakukan kalau nanti diberikan kesempatan sebagai bupati, khususnya upaya mengembalikan martabat dan marwah Bagan Sepapi sebagai penghasil terbesar nomor 3 dunia sekitar tahun 60-an kalau nggak salah. Sudah, dua ya. Nah, makasih. Langsung Pak Joni Kades barangkali. Jadi, terima kasih Ketua Bang Agus. Sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, dapil yang ada di Rokan Hilir ini lain treatmentnya, lain perlakuannya. Untuk mengangkat Rokan Hilir penghasil ikan, sebenarnya proyek penghasil ikan Pak Ketua. Kalau boleh jujur, sewaktu saya melakukan acara Keduri Kerang, itu pada kerangnya sendiri bicara sama saya. Ikan yang keluar dalam bentuk jumlahnya kecil, itu satu hari 70 ton. Pertanyaan saya satu, kemana itu ikan? Yang kedua, terakhir, kapal selalu dibuat setiap tahun. Pertanyaannya satu, kemana itu kapal? Kalau tidak ada ikan, tak mungkin kapal dibuat. Betul? Ya, yang paling penting dilakukan adalah kepala dinas kita tekan. Semua kapal bersandar dulu. Mau tak mau. Kenapa? Jangan nanti kerang yang ada di Rohil, ikan yang ada di Rohil, tapi balai dari kamu. Balai lagi di sini. Sandar dulu, ambil pajaknya. Kemudian untuk mengangkat nilai ikan itu sendiri, pemerintah harus ada UED 4.0, mencari buyer yang ada yang sebelumnya ada. Berarti bayarnya bisa dari luar negeri, bisa dari Singapura, bisa dari Jakarta, silahkan. Tapi dengan catatan webnya itu aktif lah. Jangan nanti tidak buka web, tak bisa dibuka-buka. Itu dia. Jadi antara supply dan demand ini jumpa. Equilibriumnya jumpa. Kalau sudah tak panik kepala dinas equilibrium, tukar kepala dinas. Kenapa panjang-panjang teori? Bisa nak kerjakan dalam 1 tahun, tak bisa lupa. Kalau dah mundur lah, banyak lagi orang kemilir yang beda-beda. Iya. Kita kalau jadi pimpinan, kita propertas itu semua kepala dinas sesuai standar. Nah, jangan nanti yang mengerti pertanian letak di industri, tak nyambung. Yang ngerti ikan letak di hutanan, tak nyambung juga. Pertama yang dilakukan adalah manajemen di dalam pemerintah itu sendiri harus diletakkan the right management practice. Itu dulu. Kalau tidak dikerjakan kedua, soalnya betul. Saya pun petani juga, Jom. Iya, petani. Kenapa kita mesti malu dengan petani? Seharusnya petani ini bisa mengangkat maruah Rokan Hilir yang lebih baik. Ini harusnya. Taklah petani padi gengsi lah. Petani sawit tadi pun duit-duit, betul Pak Ibi. Ayo Pak Ibi. Kenapa? Kalau sempat kita sudah menyentuh cara pikir masyarakat di bidang ekonomi, ini otomatis akan naik dengan sendirinya. Rohil itu akan terjual dengan baik di luar itu. Tapi dengan catatan, perkenalkanlah Rohil itu di luar Rohil yang mantap-mantap. Marketingnya harus pas. Itu dia kita. Silakan Pak Ketua, sengaja saya jawab singkat. Masih ada waktu Pak Agus Salim. Baik, masih ada waktu 4 menit ini. Dengan pertanyaan yang sama juga sebenarnya dari apa yang saya tanyakan dengan kandidat pertama, itu masalah yang krusial tentang pendidikan. Masalah apa yang paling krusial dalam hal pendidikan untuk Rokan Hilir? Karena kalau nggak salah saya tolong dikoreksi, sekolah SMA dan SMK terbanyak se-Riau itu ada di Rokan Hilir.
masalah apa yang paling krusial di Rokanhiller tentang pendidikan dan bagaimana solusinya atau jalan keluarnya dari masalah yang ada. Masuk Pak Kandidat. Masalahnya gampang aja. Sebenarnya kalau masalah pendidikan ini kalau orang putus standarnya dulu. Standarnya sesuai standar tidak semua sekolah yang ada di Rokanhiller. Kalau di standar ini tidak sama, ini selesaikan dulu tahap pertama. Kemudian yang kedua, arahkan mereka. Jadi kalau kita mendidik anak itu, jangan diajar matematikanya 9, tapi nggak tahu guna matematika 9 ini kemana. Yang saya maksud adalah mereka ini dikirim, diciptakan. Jangan cuma diciptakan jadi honorer, bahaya. Mereka itu kalau sudah selesai kuliah, itu selalu pertanyaannya balik ke orang, nggak buat betul itu. Jadi intinya lapangan kerja juga. Jadi balik mereka dengan standar yang bagus, menuntut ilmu, keluar, balik ke rohil, bangun rohil. Itu yang paling penting bagi saya. Standarnya dulu. Jangan pula nanti seperti ini sampai ke Pak Sarul, sekolah dulu ke kursi lampu Pak. Berarti yang basic aja sudah tak beres. Kalau saya itu sepakat dengan Pak Sarul. Meja sekolahnya diperbaiki. Kemudian sistemnya pakai sistem digital. Jangan nanti semua nanti menulis saja Pak, karena 1 jam habis. Kadang guru masuk dalam anak-anak mencatat berhabis setengah jam. Waktu sudah keluar, maksud saya efisiensi pendidikan juga perlu. Mana yang wajib dicatat, mana yang tak perlu dicatat. Jadi intinya efisiensi cara sistem pendidik. Kalau menurut saya. Karena saya ingat dulu waktu masih SMA Pak, kalau mencatat itu karena kalau gurunya lagi malas, ini anak-anak halaman sekian tolong catat di depan. Itu habis tuh Pak. Maksud saya itu mubazir tuh kalau bahasa awal itu. Jadi maksud saya sistem basic itu tuh Pak, standarnya itu diambil. Sekian dari saya Pak. Masih ada waktu Pak, 1 menit lagi. Baik, ini dalam rangka bermartabat dan berkeadilan ini, saya melihat data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokanhiller. Data ini tahun 2019. Ini daerah paling luas itu adalah Tanah Putih, 21%. Dan yang paling kecil itu adalah 1,5%. Itu Pasir Kapas. Dugaan saya, jangan-jangan kalau 10 tahun ke depan, mungkin Pasir Kapas tidak ada lagi. Mungkin mantan Pak Camat ada di sini. Sudah tahu. Itu digeser. Digeser dari Sumatera Utara. Nah, sebagai bupati yang akan terpilih, yang punya marwah daerah, apa sikap Pak Bupati? Langsung Pak. Soal batas. Ya harus, ya kalau kan geser 1 jengkal pun. Kalau perlu cari lawyer yang bagus. Iya kan? Kalau soal batas jangan neko-neko lah, 1 jengkal jangan geser. Kalau geser berhadapan sama bupati. Terima kasih kepada Bapak anggota MPI. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada panelis kedua, Bapak Jonathan Surbakti Estos. Saya persilakan Pak. Oke, terima kasih. Bapak dan Dr. kesini sudah banyak mengalami teoritis dan banyak pengalaman di luar negeri. Saya langsung bertanya aja. Yang jelas sekarang tadi kita membahas bahwa organisasi resmi yang diakui oleh Dewan pemerintah itu ada 7. Lalu zaman saya dulu cuma 3 Pak. AJI, termasuk PWI, JDI 1. Sekarang udah tambah 7. Nah, dari yang ibaratnya banyak organisasi dari sekarang diakui menjadi 7. Ada kita nih namakan diakui persyaratannya harus UKW. Yang lulus UKW sekarang di seluruh Indonesia ada 12.000 wartawan dari beberapa media. Sementara media online sekarang ada 43.300. Bayangin berapa. Cuman pertanyaannya, apakah mereka ini melakukan kegiatan jurnalistik? Masih ada persyaratan yang mereka harus penuhi Pak. Karena dari 43.300 ini hanya 200 yang memenuhi istilahnya kegiatan jurnalistik. Jadi hanya 7% Pak. Di Rohil saya bilang, menurut dosen saya ada 4 wartawan, termasuk Badan Batu, Ujung Tanjung, Badan Sebiaki. Yang diakui pemerintah yang masuk organisasi cuma 42 Pak, masuk organisasi PWI. Tapi 42 ini masih beberapa orang yang lulus UKW. Itu namanya UKW utama Madya. Yang Madya cuma 4 Pak. Jadi kalau
ini nanti kegiatan untuk mendukung pemerintah, bagaimana bisa terjadi antara PS? Jadi waktu itu saya bicaranya Pak. Jadi langsung pertanyaan pada Pak John Charles, kan begitu? Bagaimana visi dan misi